Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Denny Karta Rizky Dermawan Sembiring dengan NIM 2023799077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsolidasi tanah itu apa dan contoh soalnya. Jadi apa itu konsolidasi tanah? Pada mekanika tanah, konsolidasi adalah penurunan tanah yang merupakan fungsi akibat keluarnya air pori dari tanah. Pada konsolidasi dalam mekanika tanah, terdapat dua bagian, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Konsolidasi primer adalah perubahan volume pada tanah butir halus karena keluarnya air pori akibat beban. Sedangkan konsolidasi sekunder adalah perubahan volume pada tanah butir halus akibat penyesuaian tanah setelah kondisi konsolidasi primer. Terus bagaimana proses konsolidasi dalam tanah? Pada gambar di sini dijelaskan bagaimana proses konsolidasi itu, di mana di sini terdapat pasir dan air. Kemudian diberikan beban, maka air akan keluar dari sela-sela pasir dan sedikit demi sedikit pori-pori yang ada menutup serta pasirnya makin merapat daripada gambar awal sebelum terjadinya penurunan akibat beban. Itu adalah gambar terjadinya konsolidasi pada tanah. Sementara. Lalu apa perbedaan dari konsolidasi dan pemadatan? Mungkin ada beberapa orang yang muncul pertanyaan seperti ini. Yang membedakan adalah pada peristiwa pemadatan yang berkurang adalah volume udara, sedangkan peristiwa konsolidasi yang berkurang adalah volume air. Nah, seperti pada gambar di sini, kita bisa lihat peristiwa pemadatan dan peristiwa konsolidasi, di mana peristiwa pemadatan itu, seperti yang saya katakan, yang berkurang adalah volume udara, sedangkan peristiwa konsolidasi yang mengurang adalah volume airnya. Jadi ini adalah perbandingan dari masing-masing jenis tanah, di mana pada gravel butuh waktu 2 menit dan pasir membutuhkan waktu selama 2 jam. Sedangkan pada lanau membutuhkan waktu 200 hari dan yang terakhir pada lempung membutuhkan waktu 200 tahun. Ini sampel setinggi 1 meter yang dibandingkan dengan diisinya air pada volume tertentu. Nah, ada juga beberapa istilah yang ada pada konsolidasi tanah, seperti tegangan prakonsolidasi, tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah, tanah terkonsolidasi normal atau normal consolidated NC, tanah dengan tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah pada saat ini, tanah terkonsolidasi lebih, over consolidate atau OC, tanah dengan tegangan efektif maksimum yang terjadi pada masa lalu. Lalu, mungkin ada yang bertanya lagi, apa dampak konsolidasi pada tanah? Nah, di sini ada riset dari Mas Vika Hendra, Agus Darmawan Adi, dan Fikri Faris. Mereka melakukan riset tentang adanya konsolidasi yang terjadi di Kota Semarang, khususnya di Kota Semarang Utara. Menurut mereka, akibat konsolidasi pada tanah ini dapat berakibat buruk di Kota Semarang, khususnya di Semarang Utara ya, seperti keretakan pada bangunan hingga menimbulkan banjir rob. Jadi itu adalah dampak dari adanya konsolidasi tanah, khususnya di Semarang Utara. Secara umum, dampak dari adanya konsolidasi tanah, khususnya di Semarang Utara, ialah penurunan tanah itu dapat menyebabkan kerusakan
pada infrastruktur. Jadi bisa kita lihat pada gambar di sini, di mana terjadinya kerusakan pada bangunan dan juga banjirop di beberapa wilayah di Semarang Utara. Itulah dampak umumnya terjadi konsolidasi pada penurunan tanah itu sendiri. Di dunia ada juga beberapa tempat, seperti di Italia, di Venezia Street dan juga Pisa Tower. Venezia Street di Italia terjadi penurunan setiap tahunnya akibat tanah dasarnya yang lunak dan meluapnya air laut, sedangkan Menara Pisa sendiri juga mengalami konsolidasi tanah, di mana di bawah Menara Pisa ini dilakukan stabilisasi agar menaranya tidak roboh. Prosesnya berlangsung cukup lama hingga dinyatakan Menara Pisa tidak terjadi penurunan lagi dan dibuka untuk umum pada tahun 2001. Jadi dalam Menara Pisa ini, bangunan Menara Pisa ini dibangun di atas tanah yang mempunyai konsolidasi tanah yang cukup membuat bangunan yang setinggi ini bisa runtuh kapan saja. Makanya dilakukan stabilisasi agar menaranya tidak roboh, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama hingga dinyatakan Menara Pisa tidak terjadi penurunan lagi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah mengetahui bahwa dampak dari konsolidasi itu kurang bagus terhadap bangunan? Jadi kita bisa melakukan suatu uji coba konsolidasi pada suatu tanah untuk mengetahui seberapa besar konsolidasi pada tanah tersebut. Dan ini adalah alat untuk melakukan uji konsolidasi, ialah namanya oedometer. Jadi tujuan konsolidasi itu untuk menstimulasi kompresi dari tanah akibat bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik kompresi atau compression karakteristik dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Dari uji konsolidasi ini, kita mendapatkan parameter-parameter konsolidasi. Ada tekanan prakonsolidasi, compression index atau CC, swelling index atau CS, recompression index atau CR, koefisien konsolidasi atau CV. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji konsolidasi. Yang pertama, tes konsolidasi dilakukan terhadap contoh tak terganggu. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang mewakili pada kedalaman dan lapisan tertentu, serta pembebanan yang dilakukan sesuai prosedur. Biasanya kenaikan beban berjalan sesuai dengan deret ukur, yaitu 25, 50, 100 hingga terkadang sampai 3200 kPa atau 5, 10, 20, 40, 80, 160 kPa hingga seterusnya. Dan ini adalah grafik yang dihasilkan dari uji konsolidasi. Grafik hubungan antara tekanan dan air pori. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini adalah grafik untuk air porinya, dan sedangkan di sini adalah tekanannya. Kemudian kita menghitung besarnya penurunan konsolidasi. Caranya adalah dengan menghitung SJ dengan menggunakan MV, di mana menghitung besarnya konsolidasi dirumuskan dengan MV kali tegangan dikalikan H, di mana H merupakan koefisien volume compressibility, tambahan tegangan, dan tebal lapisan tanah secara berurutan. Untuk MV sendiri sama dengan seperti ini, di mana E adalah angka pori awal, angka pori di akhir pengujian, dan kenaikan tegangan efektif secara berurutan. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung besarnya penurunan konsolidasi dengan menggunakan CR dan CC.
Jadi persamaan umumnya SC sama dengan demikian, atau bisa menggunakan rumus yang mana dibedakan karena jenisnya. Apakah lempung itu normal consolidate dengan rumus yang ini, atau lempung over consolidate seperti ini. Nah, jadi ini grafik perbandingan normal konsolidasi dan over konsolidasi. Di sebelah kiri ini adalah normal konsolidasi dan di sebelah kanan ini adalah over konsolidasi. Kita bisa lihat sama-sama di mana perbandingan grafiknya itu kita bisa bandingkan ya. Selanjutnya di sini ada contoh tanah lempung, di mana tanah lempung diambil pada kedalaman 20 meter, di mana tekanan overburden sama dengan 275 kN per meter kuadrat, dan E0-nya sama dengan 0,91. Di sini kita disuruh tentukan hitungan penurunan konsolidasi pada lempung akibat beban fondasi dan tekanan overburden, di mana tekanan bertambah menjadi P1 aksen sama dengan 800 kN per meter kuadrat, termasuk overburden. Tebal lapisan lempung hanya sama dengan 10 meter. Nah, kita bisa lihat dari tadi ya, grafik yang sebelumnya kita lihat di slide sebelumnya akan seperti ini nantinya. Oke, kita kerja dari soal tadi. Pertama kita cari dahulu CC atau indeks penempatannya. Caranya adalah, pertama kita plot nilai E0-nya atau nilai angka pori awal, lalu plot nilai tegangan awal atau PC-nya, di mana PC-nya tadi 275, E0-nya sama dengan 0,91. Kemudian kita buat garis potongan 0,42 kali E0, di mana 0,42 kali E0 yang dimana E0 nya sama dengan 0,91 mendapatkan hasil 0,38. Lalu kita buat garis potongan dari A ke B. Di sini kita buat garis potongan tadi dari titik E0, persimpangan E0 dan PC. Kita buat lagi di sini titik A-nya, kita garis ke bawah sampai di garis nilai dari 0,42 kali E0 ini. Dan ini adalah kurva penempatan di lapangan. Setelah itu kita akan mencari nilai-nilai di dalamnya. Nah, pertama kita mencari P1-nya dulu. P1-nya kalau kita sudah tahu, maka kita akan tarik lurus dari sini ke atas sini hingga di garis A dan B, maka kita bisa dapatkan nilai E1-nya. Lalu misalkan kita mencari P2-nya di sini, maka kita mendapatkan E2-nya ada di sini. Nah, pada penempatan kurva diperoleh P1 aksen sama dengan 900 kN per meter kuadrat, maka E1-nya sama dengan 0,71. Sedangkan P2-nya berada pada 2000 kN per meter kuadrat, maka E2-nya di sini adalah 0,58. Nah, indeks CC-nya adalah CC sama dengan 0,71 E1 ini dikurang 0,58 atau E2 tadi per log P2 aksen kurang log P1 aksen. Nah, di sini sudah ada nilainya ya, sama dengan 0,38. Dan ini adalah rumus yang kita pakai, di mana CC sama dengan delta E per delta log P aksen. Nah, setelah mendapatkan nilai penempatan CC-nya, untuk mencari nilai SC-nya, kita menggunakan rumus yang ini, di mana penurunan konsolidasi SC-nya sama dengan 0,38, CC-nya kita masukkan di sini, per 1 tambah 0,91
E0-nya di sini, terus 10 tadi dari soal kita sudah dapat H. Nah, kita masukkan di sini log 800 per 275. 275 itu adalah PC-nya ya. 800 itu dari P1-nya. Yang ini P1 800 tadi. Nah, setelah itu sama dengan bisa kita dapatkan di sini adalah 0,92 meter. Selain dari kurva sebelumnya, kita bisa juga mendapatkan hasil kurva dari lapangan, di mana garis A dan B sudah terbentuk. Kemudian kita memasukkan P1-nya 800 dan tarik hingga garis A dan B. Maka angka porinya didapatkan sebesar 0,74. Dan kita masukkan ke rumus awal lagi, sehingga didapatkan SC-nya adalah 0,91. Yang dari soal dikurang S1-nya 0,74 dibagi 1 tambah E0-nya tadi adalah 0,91 dikali 10 sama dengan 0,89. Sehingga kita bisa temukan besarnya penurunan nilai konsolidasinya tadi adalah 0,89 meter. Nah, catatan di sini adalah perbedaan hasil hitungan nilai penurunan konsolidasi dapat diakibatkan karena kesalahan pada pembacaan data pada kurva. Jadi kita bisa mendapatkan perbedaan hasil karena pembacaan kurva mungkin di antara angka pori atau di tekanan sini. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait konsolidasi pada tanah pada mata kuliah mekanika tanah. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya Denny Kartaris Kirmawan Semiring dari Universitas Papua, jurusan Teknik Sipil. Terima kasih.